target visi yang sudah kita tetapkan bersama, yaitu target untuk menjadikan Jam'iyah ini sungguh-sungguh menjadi Jam'iyah yang bukan hanya berdaya, tetapi Jam'iyah yang digdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar yang masih kita nantikan rawuhnya, mudah-mudahan beliau sudah dalam perjalanan dan sebentar lagi akan hadir di tengah kita, insya Allah. Yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Kiai Anwar Mansur, yang saya hormati Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Ahmad Said Asrori. Ini ada santri membaiat kiainya ya Pak ini. Kalau ada apa-apa saya tidak tanggung. Salahnya kok berani-beraninya. Yang saya muliakan para ulama yang hadir, banyak sekali. Saya alhamdulillah hadir bersama kita Kiai Ubaidillah Faqih, Kiai Agus Ali Masyuri, Kiai Hasan Tawakil Allah, Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, Kiai Ali Bashan Musa, Kiai Masduki Abdul Rahman, dan lain-lain. Dan itu ada Pak Kiai Muhammad Nuh dan lain sebagainya. Kiai-kiai yang lainnya hadir, Kiai Abdul Matin, para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia yang hadir. Yang saya hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji Kiai Irfan Yusuf, Menteri Sosial tidak hadir malam ini, yang hadir Sekjen. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur terpilih. Selamat mabruk Ibu Khofifah Indar Parawansa. Yang saya hormati para pejabat pemerintahan dari Jawa Timur, Forkompinda, dan juga dari Jombang, Ibu Nyai Bupati Cinta dan Forkompinda Jombang, jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur, para tamu undangan lainnya, hadirin wal hadirat. Satu lagi yang saya hormati MC kita malam ini, MC Kebanggaan Dunia Fana, alhamdulillah Rais Am sudah hadir bersama kita. Sugeng rawuh, ahlan marhaban.
Yang kami muliakan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Abdul Hakim Mahfuz. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur untuk masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Pelantikan ini adalah wujud pelaksanaan dari satu agenda fundamental sedang dilaksanakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu untuk memastikan validasi atau validitas dari seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dari pusat sampai dengan tingkat yang paling bawah. Ibarat pasangan suami istri ini sudah kita baiat di depan umum. Jadi kalau ada pengurus PWNU itu ya yang tadi itu, yang di baiat tadi itu. Kalau ada nggak ikut di baiat tadi, tapi ngaku-ngaku pengurus, berarti palsu gitu aja. Ini validasi. Dan ini penting karena Jamiyah kita ini memang harus terus-menerus dipelihara konsolidasinya. Saya berulang kali menyebut tentang 3 matra konsolidasi Jamiyah, yaitu yang pertama adalah konsolidasi tata kelola, bahwa mekanisme-mekanisme, prosedur-prosedur di dalam mengoperasikan organisasi ini harus mengikuti desain yang valid, desain yang bisa diandalkan untuk bisa meningkatkan kinerja organisasi dan ditaati dengan sebaik-baiknya. Matra yang kedua adalah konsolidasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pembiayaan. Untuk konsolidasi sumber daya manusia, kita sudah berhasil menggulirkan dan terus berjalan agenda dalam kerangka sistem pelatihan kader Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu sekalian, dari para jajaran para aktivis dan kader sudah merasakan dan menyaksikan sehari-hari bagaimana kegiatan-kegiatan pelatihan kader ini berjalan dengan sangat bergairah, sangat gencar, mulai dari tingkat dasar PDPKB NU sampai dengan tingkat menengah PMKNU di seluruh Indonesia. Tapi juga konsolidasi pembiayaan supaya berbagai macam operasi organisasi ini bisa terbiayai dengan baik, tidak sampai kekurangan biaya, tidak sampai berhutang-hutang dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik juga. Kita serahkan konsolidasi pembiayaan ini
pada bendahara umum untuk biayaan. Karena konsolidasi pembiayaan itu memang butuh biayaan. Bendahara umum selama ini biayaan untuk konsolidasi pembiayaan ini. Tapi juga kita sudah mulai dengan mendorong kapasitas dari jajaran pengurus di bawah, terutama pengurus-pengurus cabang, untuk juga mengembangkan berbagai macam usaha yang dapat menjadi sumber pembiayaan organisasi. Alhamdulillah beberapa sudah berjalan dan kita sedang menjadikan pengalaman kita dalam mengembangkan beberapa usaha itu sebagai desain model untuk dikembangkan secara luas bagi semua cabang di seluruh Indonesia nantinya. Mohon doa restu, Allahumma amin. Dan yang ketiga adalah konsolidasi agenda, bahwa agenda-agenda organisasi ini dari pusat sampai ke jajaran yang paling bawah di tingkat grassroots, di tingkat ranting, bahkan anak ranting yang ada, semuanya menjalankan program-program, kegiatan-kegiatan dalam satu agenda yang terkonsolidasi secara nasional. Sehingga kegiatan yang dikerjakan di ranting ini nyambung dengan agenda yang dicanangkan oleh PBNU. Tidak bikin-bikin sendiri, tapi semuanya tersambung dalam satu desain nasional sampai ke tingkat PBNU. Yang dikerjakan di satu ranting nyambung dengan yang dikerjakan di ranting lainnya, karena merupakan bagian dari satu agenda yang terkonsolidasi. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah punya Renstra Nasional, rencana strategi nasional, dan alhamdulillah juga di dalam kesempatan konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tempoh hari, Renstra Nasional ini sudah diolah untuk dijabarkan menjadi Renstra Provinsi Jawa Timur untuk PWNU Jawa Timur. Dan nanti ke depan saya titip pada Gus Gigin untuk di breakdown lagi ke bawah menjadi Renstra di setiap cabang-cabang melalui kegiatan-kegiatan rapat kerja cabang, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini semua adalah jalur yang kita tempuh untuk menuju suatu target visi yang sudah kita tetapkan bersama, yaitu target untuk menjadikan Jam'iyah ini sungguh-sungguh menjadi Jam'iyah yang bukan hanya berdaya, tetapi Jam'iyah yang digdaya. Jam'iyah yang sungguh-sungguh mempunyai kapasitas dan kemampuan yang bisa diandalkan untuk menghadapi tantangan apapun di masa depan, menyelesaikan masalah apapun yang ditemui sepanjang khidmah kepada agama, masyarakat, umat, bangsa, dan negara itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu diingat adalah bahwa kita punya jalan tempuh untuk menuju suatu tujuan yang harus kita capai. Hari ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk mencapai tujuan nun jauh di masa depan itu, kita memang harus melewati berbagai momentum yang tidak bisa kita hindari. Antara lain adalah momentum, misalnya momentum pilpres dan pemilu, dan baru saja momentum pilkada. Ini adalah momentum-momentum yang mau tidak mau memang harus kita lewati, dan kita tidak bisa menghindar. Tapi kita harus ingat bahwa tujuan kita tidak terletak
tetap pada pilpres, pemilu maupun pilkada. Tujuan kita adalah masa depan yang gemilang bagi Nahdlatul Ulama. Maka setelah kita melewati pilpres sudah selesai, pemilu selesai, pilkada sudah selesai, alhamdulillah kita semua bahagia di Jawa Timur ini. Sekarang waktunya kita kembali ke laptop, waktunya kita kembali kepada agenda organisasi yang telah kita tetapkan sejak semula, dan untuk itu kita perlu melakukan rekonsolidasi. Tadi siang di Surabaya bersama-sama dengan pimpinan PWNU seluruh Indonesia telah dilakukan pertemuan untuk rekonsolidasi itu dan dicapai kesepakatan, dan telah dinyatakan di dalam pernyataan bersama bahwa kita semua ini, seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, mulai PBNU sampai ke ranting, kita adalah satu. Kita senantiasa bersama, kita tidak terpisahkan, kita utuh, kita tidak mau diganggu. Karena kita punya tugas-tugas, punya pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau di luar sana ada ya orang yang mungkin karena terlalu menganggur lalu ngomong yang tidak-tidak tentang NU, ya tinggal lihat aja orangnya ada di sini enggak tadi. Kalau enggak ada berarti ya palsu gitu aja. Tinggal itu. Ini validasi. Begitu juga dengan PWNU yang lain itu juga sudah divalidasi, sudah dilantik semuanya. Ya, kalau nggak ada di situ ya berarti bukan, gitu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini semua juga lebih dari sekedar kepentingan internal Jam'iyah. Ini semua juga bagian dari tekad kita untuk ikut berkontribusi di dalam konsolidasi nasional seluruh bangsa dan negara ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita bisa menyaksikan sejauh ini bahwa Presiden memiliki kehendak yang sangat kuat untuk mengupayakan konsolidasi nasional menjadi satu bangsa yang koheren, yang memang dibutuhkan, karena di depan bangsa ini ada tantangan-tantangan, ada masalah-masalah yang untuk menghadapinya, untuk mengatasinya, kita memerlukan kesatuan, keutuhan, dan konsolidasi yang kuat dari seluruh energi bangsa ini. Supaya kita sungguh-sungguh mampu mengatasi tantangan-tantangan itu dengan baik. Nah, supaya kita bisa ikut serta di dalam konsolidasi nasional itu, maka kita juga harus melakukan konsolidasi internal secara sungguh-sungguh untuk kemudian kita sumbangkan apa yang kita miliki ini di dalam agenda nasional bersama, sehingga mudah-mudahan segala harapan tentang masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara tercinta ini sungguh-sungguh bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, para personil jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang tadi telah
dilantik, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas. Semoga semua yang kita lakukan ini membuat kita pantas masuk dalam janji Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Barang siapa ikut mengurus Nahdlatul Ulama, ngopeni Nahdlatul Ulama, akan dianggap santri beliau. Barang siapa menjadi santri beliau, akan beliau doakan beserta anak keturunannya. Semoga dikaruniai husnul khotimah. Terima kasih sekali lagi atas tekad khidmah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan harapan-harapan baik kita dikaruniakan wujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.